tetap semangat. Saya senantiasa berharap sahabat-sahabatku tetaplah bersemangat, tetaplah bersukacita, dan tetaplah percaya jika Tuhan sangat mengasihi kita. Marilah pada saat ini kembali kita merenungkan firman Tuhan yang saat ini diambil dari Ibrani 13 ayat 1 sampai dengan 16. Dan kita akan merenungkannya di dalam tema cukupkan dirimu. Mari kita perhatikan ayat 5 yang demikian. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Sahabat-sahabatku, hal ini pernah ditanyakan oleh seorang prajurit kepada Yohanes Pembaptis. Apa yang harus kami lakukan? Yohanes Pembaptis menjawab, cukupkan dirimu dengan gajimu. Dan hal ini diulangi lagi di dalam Ibrani 13 ayat 5. Dan hal ini ditujukan kepada kita. Mengapa harus mencukupkan? Sebab pada dasarnya tidak ada orang yang merasa cukup. Bukan karena jumlah, tetapi memang tidak pernah merasa cukup. Baik itu yang punya 5, yang punya 10, yang punya 50, bahkan yang punya 100, sama-sama merasa tidak cukup, merasa belum cukup, dan merasa masih kurang. Itulah manusia. Manusia tidak pernah merasa cukup. Oleh karena itu, kepada kita dinasihatkan supaya cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Jadi kalau punya 10, ya mencukupkan diri dengan yang 10 itu. Jika punya 20, mencukupkan diri dengan yang 20 itu. Jika punya 50, mencukupkan diri dengan yang 50 itu, dan seterusnya. Sebab jika tidak pernah merasa cukup, maka akhirnya di dalam ayat 5 dikatakan akan menjadi hamba uang. Padahal kita hidup di dunia ini bukan untuk menjadi hamba uang, tetapi kita hidup di dalam dunia ini adalah untuk menjadi hamba Tuhan. Untuk mengabdi kepada Tuhan, memuji, memuliakan namanya, mengagung-agungkan namanya. Itulah kita sebagai orang-orang yang telah diampuni dosa-dosanya. Jadi kita harus mencukupkan diri kita. Lalu ada yang bilang begini, bagaimana mau cukup? Kami punyanya cuma sedikit. Kami gajinya cuma 1,5 juta, harus hidup di kota Jakarta. Bagaimana akan cukup? Sahabat-sahabatku, di dalam ayat 5 dikatakan, dengan apa yang ada padamu. Apa yang ada padamu itu bukan hanya harta, bukan hanya uang. Tetapi diri kita, kesehatan kita, ini ada pada kita. Sukacita kita ada pada kita. Apa artinya? Artinya adalah cukupkan dirimu dengan semuanya itu. Jika engkau merasa kurang, ya jangan bersungut-sungut. Tetapi cukupkan dirimu dengan sukacitamu itu. Dengan tetap memuji, memuliakan nama Tuhan. Dengan terus-menerus mengucap syukur kepada Tuhan. Oleh karena itu ayat 5 di bagian akhir mengatakan, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Coba bayangkan, jika kita tidak mau mencukupkan diri kita, kita merasa kurang dengan apa yang kita miliki, kita tidak bersuka cita, kita putus asa, maka hati kita menjadi gelap, hati kita menjadi keruh. Dan telah saya katakan berkali-kali, jika orang di dalam keadaan seperti ini, bagaimana bisa melihat pertolongan Tuhan? Tetapi jika kita mencukupkan diri kita dengan apa yang ada pada diri kita, uang kita memang sedikit, tetapi kita punya sukacita.
Dan ketika kita bersuka cita tetap memuji, memuliakan nama Tuhan, hati kita tetap jernih. Dan di dalam kejernihan inilah kita akan dapat melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa itu. Oleh karena itu marilah sahabat-sahabatku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita belajar mencukupkan diri kita dengan apa yang ada pada kita. Kita selalu memuji, memuliakan nama Tuhan, jangan pernah kita merasa putus asa, jangan pernah kita merasa khawatir, ya khawatir jangan lama-lama, ya. Tetapi kita selalu memuji, memuliakan namanya dan percayalah, ketika hati kita jernih, hati kita bening, kita akan dengan mudah melihat pertolongan Tuhan yang sebenarnya sangat banyak di sekitar kita. Bukankah begitu, sahabat-sahabatku? Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang di surga, pada saat ini kami datang ke hadirat-Mu yang Maha Kudus. Kami memohon tolonglah kami, supaya kami dapat mencukupkan diri kami dengan apa yang ada pada kami. Kami percaya Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau adalah Allah yang senantiasa mencukupkan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dan sekarang terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa mencukupkan saudara dengan segala kebaikannya sampai selama-lamanya. Amin. Sahabat-sahabatku, saya hari ini akan membeli teh pahit dan membeli temulawak di toko lama. Mari kita ke sana. Ya, mari kita ke toko lama. Ini sudah sore jam 5:30. Ini pedagang sudah mulai berjualan, itu bebek juga sudah jualan, pempek sudah. Nasi liwet juga sudah. Ini nanti sebentar lagi sini penuh ini. Ini apa ini? Ayam bakar. Belum pernah saya di sini. Kalau ini bubur kacang hijau Madura. Saya juga belum pernah. Bubur ayam cakwe. Ini apa ini? Roti bakar. Ini jajanan putu bumbung ada ini. Nah, ini suasana sore hari di Geraha Raya. Ini di klub keluarga. Ini tempat badminton yang ini. Sport apa itu? Hall. Dan yang plus water park ini kolam renang. Dulu pernah dikasih pintu parkir
yang bayar itu loh. Sekarang copot lagi nih, nggak tahu kenapa. Di sini dulu dipasang. Jadi kalau masuk ambil tiket, keluar bayar. Sekarang kok enggak. Ini Hokben, kita nggak masuk. Kita lewat jalan ini. Nah, ini sampai kita. Kak, beli temulawak ada? Temulawak kapsul. Ya? Yang dikapsulin. Temulawak. Iya, yang dikapsulin. Yang itu, yang kering. Yang kering nggak ada deh. Nah, akhirnya saya beli ini, beli arak, beli teh pahit, dan ternyata temulawaknya nggak ada. Adanya temulawaknya itu sudah di kapsul nih. Nyoba ya. Ini satu Rp1.000 temulawak seperti ini. Nah, kita pulang ya. Yuk, mari. Ini tempat sepeda listrik yang tempo hari. Oh, cuma sekarang beda ya. Bedanya beda dengan yang kemarin. Nah, yuk kita pulang. Udah lihat sepeda nggak naik, udah sore. Jadi ini buat jalan pintas, daripada muter sana lewat sini, paling-paling 3 meter.
Nah, kita sudah sampai